الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى يا أرحم الراحمين. حضرة الحبايب المحترمين وكافة الأساتذة حاضرين dimuliakan oleh Allah. Pertama kita muliakan Habib Sulaiman Al-Idrus dan Bapak Lurah, Bapak Camat yang hadir bersama kita, seluruh sesepuh masyarakat yang kita doakan, semua yang hadir di tempat yang mulia ini mudah-mudahan panjang umurnya, sehat badannya, dan mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah dan diselamatkan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita sekarang ini berada di bulan-bulan mulia, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Kita tahu bulan-bulan ini adalah Ashhurul Hajj. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan yang sudah ditentukan, diketahui. Ya, jadi orang kalau mau haji bukan di sekarang bulan. Tidak sah haji seseorang kecuali di bulan Syawal atau bulan Dzulhijjah dan bulan Dzulqa'dah. Selain 3 bulan ini orang yang akan melaksanakan ibadah haji tidak sah. Maka dari itu alangkah beruntungnya saudara-saudara kita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tahun ini untuk melaksanakan ibadah haji. Yang mana ibadah haji ini adalah merupakan rukun min arkanil Islam. Rukun daripada rukun Islam. Yang mana keislaman seseorang akan menjadi tambah sempurna dengan dia melaksanakan ibadah haji, dan ibadah haji ini adalah merupakan ibadah yang bagi orang yang mampu dan orang yang mendapatkan panggilan dari Allah dan mendapatkan panggilan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pandang dulu, bukan harus orang yang melaksanakan ibadah haji itu orang yang kaya. Kadang ada orang yang miskin yang tidak mampu, tapi karena dia mendapatkan panggilan dari Allah dan dia melaksanakan ibadah haji. Dan berapa banyak juga orang yang kaya karena dia tidak mendapatkan panggilan dari Allah, tidak mendapatkan panggilan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai mati pun dia belum bisa melaksanakan ibadah haji dan berziarah kepada kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu di bulan-bulan yang mulia ini, kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, walaupun jasmani kita tidak sampai ke Mekah, tapi dengan seizin Allah, niat kita, kesungguhan kita, kita bisa menjadi orang-orang yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah dan berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah mengatakan, wa likulli imri'in ma nawa. Orang itu tergantung niat. Kalau kita sungguh-sungguh niat, ya Allah, kalau seandainya tahun ini ana diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kemampuan dan ana mendapatkan kesempatan untuk haji, anak betul-betul kepengen haji, ya Allah. Anak kepengen betul-betul berziarah kepada kekasih Allah karena sangat kangen dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan niat as-sadiqah, dengan niat yang tulus, niat yang serius dan niat yang jujur, kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah haji walaupun kita tidak melaksanakan haji, tapi karena niat kita tadi. Nah, maka dari itu Nabi Muhammad SAW di peperangan Tabuk ini, peperangan yang dinamakan Ghazwatul Usrah,
peperangan yang penuh kesusahan dan kesukaran. Kenapa? Karena peperangan Tabuk ini Nabi Muhammad SAW keluar dengan bala tentaranya, dengan para sahabatnya, 30.000 orang akan menghadapi kerajaan Romawi yang sudah bergabung. Coba kita bayangkan, kerajaan Romawi bergabung dengan kerajaan Persia. Dua kerajaan yang terhebat di dunia di masa itu bergabung untuk menyerang Rasulullah SAW. Dinamakan Ghazwatul Usrah, peperangan yang penuh dengan kesulitan, karena waktu itu Nabi Muhammad dengan para sahabatnya musimnya itu lagi musim sangat panas. Di musim yang sangat panas, di keadaan yang sangat tandus, yang semuanya serba kering, dan banyak para sahabat waktu itu keadaan dalam keadaan yang tidak mengizinkan mereka untuk ikut dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi karena ini adalah perintah dari Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad membutuhkan dana waktu itu, butuh karena kondisi orang lagi susah. Nabi Muhammad SAW mengajak para sahabat untuk hadir di peperangan Tabuk. Nabi mengajak siapa saja yang akan memberikan bantuan untuk membantu orang-orang yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi berdiri di atas mimbar, bertanya kepada sahabatnya, siapa di antara kalian yang siap menginfakkan hartanya untuk membantu berjihad di jalan Allah? Sayyidina Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau tinggalkan wahai Abu Bakar? Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Artinya seluruh harta yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq dihabiskan untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Datang Sayyidina Umar membawa bantuan yang begitu luar biasa banyaknya. Ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Umar? Sayyidina Umar mengatakan, aku sisakan sepertinya, artinya separuh dari apa yang aku telah bawa ini. Jadi separuh harta Sayyidina Umar diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah karena membutuhkan dana yang begitu banyak, karena musuh yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah musuh yang sangat hebat, musuh yang sangat kuat, dan kondisi umat Islam lagi sangat membutuhkan bantuan yang banyak karena bala tentara yang ikut dengan Nabi sangatlah banyak. Berdiri Sayyidina Utsman dengan beliau mengatakan, alayya mi'atu ba'irin bi'aktabiha wa ahlasiha. Ya Rasulullah, aku siap membantu 100 onta dengan perlengkapannya. Nabi bertanya lagi, siapa lagi yang ingin bantu? Berdiri lagi Sayyidina Utsman, ya Rasulullah, alayya mi'atu ba'irin ukhra bi'ahlasiha wa aktabiha. Aku siap membantu dengan 100 onta yang lain ya Rasulullah, dengan perlengkapannya. Tersenyum Nabi Muhammad dengan bantuan Sayyidina Utsman bin Affan. 200 onta dipersiapkan oleh Sayyidina Utsman untuk membantu Nabi Muhammad berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bertanya lagi, siapa lagi? Tidak ada yang berdiri karena sahabat semuanya lagi susah. Berdiri lagi Sayyidina Utsman, ya Rasulullah, alayya mi'atu ba'irin ukhra. Aku siap membantu dengan 100 onta yang lain dengan perlengkapannya. Tersenyum Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar apa yang beliau dengar dari Sayyidina Utsman. Lalu Nabi mengatakan, ma dharra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm. Saking senangnya Nabi dengan apa yang dikorbankan oleh Sayyidina Utsman, Nabi mengatakan tidak akan membahayakan Utsman apa saja yang dia lakukan setelah hari ini, karena dia telah menggembirakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang Sayyidina Utsman, beliau membawa diriwayatkan dalam kitab sejarah bukan hanya 300 onta, 1000 onta dan 70 kuda dibawa, dan uang sebanyak 10.000 dinar. Jadi bantuan dari Sayyidina Utsman ini kalau diuangkan uang sekarang ini bisa ratusan miliar dibantu oleh Sayyidina Utsman untuk membantu
jihadnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sahabat itu kalau untuk buat Nabi mereka udah nggak pikir panjang. Mereka tahu dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang kalian infakkan di jalan Allah pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian berani berkorban buat Allah, ganti dari Allah akan lebih besar. Dan ganti dari Allah bukan hanya di dunia sampai ke akhirat. Itu janjinya dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi waktu datang Sayyidina Utsman dengan 1000 ontanya, dengan puluhan daripada kudanya, dengan uang 10.000 dinar dihamburkan di depan Nabi Muhammad, dipegang oleh Nabi Muhammad seraya Nabi mengatakan, "Ghafarallahu laka ya Utsman. Ghafarallahu laka ya Utsman. Ma kana minka wa ma yakun ila yaumil qiyamah." Mudah-mudahan dosa-dosamu wahai Utsman segalanya diampuni oleh Allah. Dosa yang lalu sampai dosa yang akan datang ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Semua dosamu mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena senangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pengorbanan daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ajma'in. Maka dari itu hadirin, dari sejarah peperangan Tabuk ini banyak pelajaran yang penting. Maka kita lihat dari dalam ayat surah Taubah, isi cerita tentang orang-orang yang ikut dalam peperangan ini sangat banyak. Menceritakan tentang orang munafik, menceritakan para sahabat yang gak ikut perang, menceritakan kesungguhan sahabat yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang munafik yang mereka memberi alasan karena mereka merasa malas. Terik matahari yang begitu panas. Panasnya negeri Arab, jangan kita bayangkan seperti panasnya negeri Indonesia. Sepanas-panasnya Indonesia ini nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan negeri Arab. Kalau yang sudah pernah haji, yang pernah umrah, apalagi yang sudah pernah belajar di Yaman atau di Mesir, itu kalau musim panas itu berjalan kaki di padang pasir tanpa pakai sandal atau pakai sepatu, sama seperti kita berjalan di atas bara api, panas luar biasa. Jadi panasnya itu bukan panas biasa, panas yang betul-betul panas. Inti taruh itu telur bisa matang, nggak perlu pakai api lagi. Panasnya sangat panas. Coba kita bayangkan Nabi dengan para sahabatnya keluar di musim yang begitu panas di bulan Rajab. Di bulan Rajab yang mana kalau udah musim panas itu, panen kurma itu udah hampir mau mulai. Ini yang bikin orang malas keluar itu. Kurma lagi enak-enaknya itu, rutok tuh lagi manis-manisnya, lagi basah-basahnya itu di musim panas itu. Jadi yang nggak mau keluar karena tergiur dengan rumah yang bisa membuat mereka aman dari terik panas-panas matahari. Ada panen kurma juga yang enak, tempat yang sejuk di rumah dengan istri, dengan keluarganya. Ini Nabi tinggalkan itu semua untuk mendapatkan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak orang-orang yang munafik yang dia Islamnya itu, imannya itu hanya ngaku-ngaku aja depan Nabi. Waktu Nabi ngajak langsung dia ngasih banyak alasan. Bilang kepada Nabi lagi sakit, lagi ada yang keluarga yang lagi perlu dirawat lah. Banyak alasan, itu semuanya diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi melakukan perjalanannya itu membutuhkan waktu berminggu-minggu. Ditempuh oleh Nabi perjalanannya waktunya berminggu-minggu. Subhanallah, itu malam peperangan Allah kirim angin yang begitu kencang yang membuat bala tentara musuh itu menjadi kabur. Bala tentara yang hebat yang jumlah mereka ratusan ribu semuanya kabur dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi pulang. Nabi mendapatkan kemenangan dari Allah karena musuh-musuh sudah dihancurkan oleh Allah. Pulang Nabi. Itu berapa orang di antara orang-orang yang dia itu nggak ikut perang. Ada yang nggak ikut perangnya dengan alasan benar, karena mereka orang yang begitu sakit, karena mereka tua, karena mereka mendapatkan keadaan yang tidak mengizinkan
mereka untuk ikut dengan Nabi Muhammad SAW. Ada yang nggak ada alasan. Waktu Nabi pulang, yang nggak ada alasan ini, ada yang berani berbohong dengan Nabi. Orang-orang yang munafik berani berbohong kepada Nabi, mencari alasan supaya nggak dimarahin oleh Nabi. Selamat mereka di dunianya, tapi di akhirat mereka nggak bakal selamat karena Allah tahu bahwasanya yang mereka katakan kepada Nabi itu bohong. Dan dibongkar kebohongan mereka di dalam Al-Quran. Allah mengatakan mereka itu ada orang-orang yang bohong. Mereka itu sebetulnya tidak ada alasan. Mereka tidak ikut dengan Nabi. Mereka adalah orang yang tidak ada udzur. Tapi Nabi hanya menghukumi orang secara zahir. Secara zahir dia tidak ada udzur diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat yang waktu datang dengan Nabi karena mereka merasa bersalah. Nabi keluar berminggu-minggu, mereka asyik-asyik di rumah. Mereka menikmati panen korban. Mereka merasa bersalah. Sebelum Nabi sampai ke masjid, mereka sudah mengikat badan mereka di tiang-tiang masjid. Jumlahnya 9 orang. Di antaranya Abu Lubabah. Nabi masuk ke masjid. Kata Nabi, ngapain ini orang ikat dirinya di tiang-tiang? Mereka mengatakan mereka ini orang yang gak ikut perang kabut tanpa ada alasan. Kata Nabi, aku tidak akan melepaskan ikatan ini kecuali dapat maaf dari Allah. Kalau dapat maaf dari Allah baru akan dilepaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Turun ayat yang menyatakan mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengakui dan mereka bertobat. Maka setelah turun ayat itu mereka dilepas oleh Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan maaf dari Nabi Muhammad SAW. Ada 3 sahabat. Di antaranya Sayyidina Malik bin Rabi, Sayyidina Hilal bin Umayyah, Sayyidina satu lagi lupa anak. Ya 3 orang ini mereka datang kepada Nabi setelah nggak langsung, karena mereka takut, ragu, karena mereka nggak ada alasan. Akhirnya setelah beberapa lama mereka datang kepada Nabi dan mereka mengakui kesalahan, dan Nabi pun memberikan hukuman yang sangat keras kepada 3 orang ini. Nabi dengan para sahabatnya tidak menegori orang ini. Berminggu-minggu tidak ditegur oleh Nabi, tidak diajak bicara oleh Nabi. Sampai sahabat ini betul-betul mereka disebutkan dalam Al-Quran, وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. Disebutkan 3 orang ini betul-betul mereka sudah sangat sempit hati mereka. Bumi ini sudah betul-betul sangat sempit bagi mereka karena tidak ada lagi. Sampai istrinya pun disuruh oleh Nabi pulang ke orang tuanya. Enggak disuruh cerai, tapi disuruh pulang dulu. Jadi enggak ada teman-teman dekatnya enggak mau bicara sama dia. Nabi kalau melihat mereka melengoskan mukanya. Sampai sahabat ini betul-betul merasa sedih dan merasa terpukul dan merasa menyesali. Sampailah ayat taubat yang memberikan taubat kepada mereka dan mereka pun dimaafkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dan Nabi menyebutkan bahwasanya waktu Nabi pulang dari peperangan Tabuk, sesungguhnya di kota Madinah ini ada beberapa orang, kata Nabi, kita tidak berjalan di perjalanan kita kecuali mereka itu bersama kita. Mereka dapat pahala, kata Nabi, walaupun mereka tidak hadir bersama kita. Kenapa mereka mendapatkan pahala? Ternyata mereka mendapatkan pahala karena Nabi mengatakan habasahumul udzur, mereka ada udzur dan hati mereka ingin bersama Nabi. Jadi mereka walaupun gak ikut dalam peperangan Tabuk bersama Nabi karena mereka ada udzur yang benar, jujur, tapi hati mereka bersama Nabi. Mereka menyesali, bahkan mereka di antara mereka menangisi diri mereka. Kenapa? Karena mereka tidak ikut berperang dengan Nabi Muhammad SAW. Sedih mereka. Dan mereka bertekad dengan hati mereka, kalau seandainya aku tidak mendapatkan udzur yang seperti ini, aku pasti akan bersama Nabi. Kata Nabi, mereka bersama kita. Setiap kita mendapatkan pahala yang besar, mereka pun dapat. Kenapa? Kata Nabi, habasahumul udru, karena mereka ada udzurnya. Nah, begitu juga kalau orang yang tidak bisa haji setiap tahun, tidak bisa umroh,
Kalau seandainya dia ada udzur, seperti sekarang pun udzur, seluruh dunia ada udzurnya sekarang. Yang boleh haji cuman ada orang-orang yang ada di kota Mekah. Siapa aja yang ada di Arab Saudi itu yang boleh haji. Yang dari luar Arab Saudi, gara-gara ada COVID ini, ada corona ini, semuanya nggak bisa. Yang dari Yaman nggak bisa, yang dari Indonesia apalagi, dari negeri Arab, dari Yaman, dari Irak, dari Suriah nggak bisa, apalagi dari luar Arab, pasti nggak bisanya. Ya, nah, yang nggak bisa ini karena ada honor. Tapi kalau dia tekadkan dalam dirinya seandainya udzur ini nggak ada dan aku diberikan oleh Allah luasan rezeki, aku pasti akan. Dan dia menangis. Dia melihat orang-orang yang haji alam, betapa beruntungnya mereka tahun ini haji. Berapa beruntungnya mereka yang tawaf di Ka'bah, berapa beruntungnya mereka yang sa'i baina Shafa wal Marwah, berapa beruntungnya mereka yang wukuf di Arafah, berapa beruntungnya mereka yang berziarah kepada kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadirkan dirinya ke tempat-tempat yang mulia tersebut. Insyaallah kita dapatkan pahalanya dengan niat yang benar dan jujur. Dan yang lebih penting dari itu, diceritakan bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Mubarak, ini penting ini buat kita jadikan pelajaran dalam hidup kita. Sayyidina Abdullah bin Mubarak ini, beliau punya kebiasaan setiap tahun beliau haji. Setahun dia haji, tahun depannya dia berjihad di jalan Allah, berdakwah di jalan Allah. Di tahun beliau akan haji, Sayyidina Abdullah bin Mubarak ini, beliau waktu sudah siapkan uang sebanyak 5.000 dinar. Di tengah dia sudah siapkan uang banyak ini, dia berjalan ingin membeli peralatan yang dia butuhkan untuk ibadah haji. Untuk dia di berjalan, dia temukan ada seorang wanita. Wanita ini lagi mau teken ini bulu ayam lah, bulu ayam, yang mana ayam yang dipotekin bulunya ini adalah bentuknya bangke ayam. Kan namanya bangke kagak boleh dimakan. Dipotekin sama perempuan di bulu. Dilihat oleh Abdullah Mubarak, ini kok bangke dimakan. Ini perempuan pasti tahu hukum bangke itu dalam Islam. Arti bangke adalah allati zalat hayatuha bighairi zakatin syar'iyyah, binatang yang matinya itu enggak disembelih dengan benar. Ya, matinya karena ketabrak atau matinya karena serangan jantung. Serangan jantung juga ayam kali ya. Mati kena serangan jantung atau kena COVID nih. Kena corona, gara-gara kena corona mati. Ketakutan kena corona, ketakutan ini orang mati. Bukan karena coronanya, ketakutan kena coronanya kan jadi mati. Padahal coronanya nggak sampai ke dia, tapi karena saking takutnya itu penyakit umat di akhir zaman, kata Nabi, al-wahn. Apa arti wahn? Karahiyatul maut. Yaitu hukum dunia wa karahiyatul, cinta kepada dunia dan takut mati. Jadi saking takutnya mati, dengan orang itu pada ketakutan, akhirnya matinya bukan gara-gara COVID-19, tapi gara-gara ketakutan, terlalu takut banget, akhirnya mati dia. Jadi itulah arti bangke tadi, allati zalat hayatuha bighairi zakatin syar'iyyah. Karena ini bangke nggak boleh dimakan, akhirnya Abdullah Mubarak menegur wanita ini kan bangke nggak boleh dimakan, kenapa ini dimakan? Kata perempuan itu cuma diam aja. Terus ditanya lagi, itu perempuan bilang, ilaika anni, itu pergi aja dan nggak usah ngurusin anak. Akhirnya penasaran nih Abdullah Mubarak, ini perempuan dibilangin, dia bantah. Ditanya lagi, kenapa kok inti makan bangke? Kata perempuan ini, kalau inti mau tahu, ini adalah hari keempat suami anak meninggal, dan ini adalah hari keempat anak sama putri anak belum makan. Kalau anak nggak makan di bangke ini, anak bisa mati kelaparan. Yang dalam Islam bangke itu haram kecuali lil mudhar, kecuali kalau orang udah terpaksa, kalau nggak makan dia bakal mati. Daripada mati ya sudah, bangke aja halal untuk dimakan, tapi hanya sekedar buat menyambung hidup, nggak boleh banyak-banyak. Sekedarnya aja buat nyambung hidup aja. Jadi kalau buat anak ini halal, tapi buat inti haram, karena anak sudah mutok, kalau inti belum mutok. Nangisin Abdul Mubarak, ya Allah, anak haji setiap tahun, 2 tahun sekali anak haji. Ini depan anak orang yang lagi butuh,
Akhirnya dia bilang, mana tempat uang? Uang sebanyak 500 dinar dihamburkan dikasihkan 5 perempuan. Dia batal haji, tidak haji. Sudah ambil, nanti pulang, gak usah makan di bangkai. Ini uang yang banyak, ini ambil. Dibantu anak-anakmu yang di rumah, biar mereka makan enak hari ini. Pulang perempuan dengan senang. Waktu itu perempuan udah pulang, Sayyidina Abdullah pun pulang ke rumahnya. Dia batal haji. Berapa bulan kemudian, teman-teman yang sudah pergi haji meninggalkan beliau pulang, dan beliau pun datang ke rumah teman-temannya untuk memberikan ucapan selamat kepada teman-temannya yang baru pulang haji. Dia datang ke rumah temannya, dibilang kepada temannya, haji mabrur, sa'in mashkur, tijaratan kabur, didoain dan minta istighfar dari orang haji. Kenapa? Karena orang yang minta istighfar dari orang haji itu akan mendapatkan ampunan dari Allah. Itu sunnah. Jadi kalau kita ada orang kampung kita yang pergi haji, sunnah untuk kita datangi dan sunnah kita memberikan tahniah kepada dia, mengucapkan haji mabrur sa'in mashkur, dan kita sunnah minta doa, minta istighfar. Kenapa? Karena orang yang mendapatkan istighfar dari orang yang baru pulang haji, dosanya juga akan diampuni oleh Allah. Jadi dia datang teman-temannya memberikan ucapan selamat. Temannya mengatakan, itu juga ya Abdullah, haji mabrur sa'in mashkur, kita ketemu di Arafah. Dia heran, kok dia bilang ketemu sama kalau ini padahal anak haji. Pergi lagi tempat teman yang lain. Dia bilang sama teman, haji mabrur, kata temannya, ini juga gitu ya Abdullah, kan kita ketemu di Mina. Heran dia. Ini teman yang pertama bilang ketemu, yang kedua ketemu juga. Dia datangin ketiga, begitu juga bilang ketemu di Mekah. Tambah bingung. Kenapa mereka bilang aku tahun ini haji padahal aku nggak haji? Dia pulang malam dia ngelamun. Mereka pada ketemu dengan anak di Arafah, di Mina, di Mekah. Padahal tahun ini anak nggak haji. Akhirnya dia tidur, dalam tidurnya dia mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad. Nabi mengatakan kepada Abdullah Mubarak, ya Abdullah, la ta'jab. Jadi nggak usah heran. Fa'innaka qad aghafta malhufatan min awlad. Kau telah memberikan pertolongan kepada umatku, kepada cucu Nabi. Ternyata perempuan itu adalah cucunya Nabi, keturunannya Nabi Muhammad. Lagat sa'altullah, karena kau menolong itu perempuan. Lagat sa'altullah an yakhluqa malakan ala suratika yahuddu anka kulla sanatin ila yaumil qiyamah. Gara-gara kau menolong wanita itu, dan wanita itu darah dagingku, kata Nabi, aku meminta kepada Allah agar Allah menciptakan malaikat yang bentuk muka dan badannya sama sepertimu, menghajikan untukmu setiap tahun sampai hari kiamat. Pahala haji buat orang, buat Allah Mubarak, dia dapatkan setiap tahun karena ada malaikat yang mewakili beliau haji sampai hari kiamat, berkat nolong cucunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beruntung kita yang di sini. Ini ada Habib Sulaiman. Ini Habib Sulaiman ini adalah salah satu cucu Nabi. Beliau di sini bukan hanya sekedar beliau duduk, tapi beliau ingin memberikan manfaat kepada warga di sini untuk mengajak kita semua supaya kenal kepada Allah, supaya kenal kepada Rasulullah. Alangkah beruntungnya kalau kita ikut membantu beliau. Kenapa? Karena yang ikut membantu beliau itu berarti membantu kakek beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akan mendapatkan pertolongan dan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangkan cucu Nabi yang butuh bantuan jasmani yang ditolong. Dan sekarang ini Habib Sulaiman nggak butuh bantuan beliau alhamdulillah punya rumah. Beliau hanya membutuhkan apa? Kita hadir, kita ikut belajar. Beliau hanya ingin supaya kita bertambah iman kita kepada Allah, tambah cinta kita kepada Allah, tambah kenal kita kepada baginda Rasulullah SAW. Itu aja yang beliau inginkan. Jadi kalau kita bantu beliau, berarti kita membantu dakwah kakeknya beliau. Kalau kita membantu dakwah kakeknya beliau, berarti membantu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebutkan in lam tansuruhu faqad nasarahu Allah. Kalau kita nggak mau bantu Nabi dalam dakwahnya, nggak mau bantu Nabi, faqad nasarahu Allah. Nabi nggak butuh bantuan karena sudah dibantu oleh Allah.